Sore Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita kembali ada di ibadah Zoom BCA, ibadah Kristen dan Katolik, di mana kita sudah memasuki ke 91 dan ini ketiga kalinya kita diadakan sebulan sekali di tahun 2024. Sekarang kita sudah ada 17 partisipan dan saya akan memperkenalkan Ibu Yokni sebagai pembawa firman Tuhan sore hari ini, kemudian Ibu Meli sebagai yang membawakan kesaksian, Ibu Yeni Kristanti yang akan membawakan worship, dan Pak Andik sebagai yang membawakan doa. Saya persilakan ke Ibu Yeni, silakan. Ibu Yeni. Juga teman-teman hadir, kita lanjut dulu ya. Kita siapkan hati kita, kita mau memuji nama Tuhan, kita pujikan hanya Kau yang terbesar dan mulia. Amin. Slide yang satunya. Mulia, ajab semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Amin. Mari kita semua yang merasakan cinta kasih Tuhan, mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh lagu ini. Katakan, hanya Dia yang terbesar, hanya Dia yang mulia, hanya Dia yang layak kita tinggikan. Mari kita tepuk tangan sama-sama, ekspresikan dirimu. Kita memuji Dia, hanya Dia yang terbesar. Segenap hati yang memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua katakan, Kau terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia.
Yesus yang terbesar. Dia sanggup memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Amin. Tuhan sudah buat mujizat dalam hidup kita. Enggak perlu muluk-muluk ya. Kita sudah bangun pagi hari menghirup nafas dengan kondisi badan yang sehat. Itu anugerah dan mujizat yang luar biasa. Amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Meli dari KGU Situbondo. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Bu Meli. Selamat malam. Selamat malam Bu Meli. Salam kenal semuanya. Malam Bu Meli. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ini kalau gambar saya agak gelap karena saya masih dalam perjalanan dari luar kota gitu. Saya pikir jam 7 sampai jam 8, ternyata jam 6 sudah mulai ya. Oh, terima kasih Bu Meli sempat maksudnya sudah meluangkan waktu untuk jadi berkat buat kami semua. Dipersilakan. Gak apa-apa, saya juga excited kok dapat undangan ini. Baru tahu gitu kalau ternyata BCA ada komunitas kayak seperti ini gitu. Jadi, ya sebenarnya saya ini baru keluar dari BCA per April kemarin. Cuman walaupun saya sudah resign, kemarin kan saya infokan ke Ko Kevin ya. Kok ini aku udah resign, apakah masih boleh join? Oh nggak apa-apa kok, kata nih. Jadinya ya excited gitu, walaupun sudah ya istilahnya dalam hubungan pekerjaan sudah gak ada hubungan lagi, tapi tetap emes gitu sama BCA. Ternyata masih ada toh komunitas seperti ini gitu. Nah, untuk kesaksiannya, jadi saya tuh ya mengucap syukur banget ke Tuhan Yesus, soalnya kalau Bapak Ibu pernah nonton drama Korea nggak? Ada yang pernah nonton? Iya Bu Meli. Nah, jadi kalau drama Korea itu kan identiknya itu kebanyakan ya, kalau gak yang cowoknya itu perfect gitulah ya, maksudnya ganteng iya, terus cara penampilan oke, terus tajir, biasanya gitu kan. Terus yang dikejar-kejar itu biasanya perempuan yang biasa aja gitu, tapi ya mohon maaf ya, hidupnya secara finansial tuh kurang lah, tapi dia punya semangat hidup yang bagus, punya nilai-nilai yang bagus gitu kan. Nah, saya merasa saya ini lagi di titik itu gitu. Tuhan ubahkan hidup saya seperti itu gitu. Ya, sebelumnya waktu saya masih bergabung dengan warga BCA, saya juga merasa apa ya? Saya kan sudah ditinggal papa itu sejak saya SMP kan. Jadi memang sudah berjuang itu sudah dari istilahnya dari SMP itu gitu. Dan puji Tuhan, banyak banget berkat Tuhan dalam hidup saya gitu. Jadi waktu ditinggal papa SMP, saya ngeliat sendiri betapa stresnya mama saya yang kehilangan pasangan hidup. Jadi betul-betul stres, dan saya ini punya tuntutan lumayan tinggi gitu ke orang tua saya, karena saya memang mau belajar. Jadi saya tuh pengen sekolahnya di luar kota gitu. Nah, otomatis kalau di luar kota, oh ya, saya aslinya kan memang dari Situbondo. Situbondo tuh lumayan desa Bapak Ibu. Jadi ya dulu Indomaret tuh baru pertama tuh kayak wow gitu loh. Sedesa itu dulu Situbondo itu. Nah, jadi waktu saya mau SMA keluar kota tuh mama saya tambah stres gitu. Karena kan ya SMA di Situbondo tuh murah sekali gitu. Begitu tahu di Malang, waduh, SPP 500.000 tuh sudah mahal banget zaman itu gitu. Tapi kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan dengan yang intinya singkat cerita, Tuhan izinkan saya SMA di situ. Kemudian Tuhan izinkan lagi, saya komitmen kan, walaupun nggak punya uang, ini mau kuliah gitu loh Tuhan. Wes nggak tahu gimana caranya Tuhan sing kasih aku kuliah gitu. Kalau memang aku harus bayar, ya sudah, aku mau kerja sambil bayar kuliahku. Tahu tuh Bapak Ibu Saudara, saya malah dikasih berkat plus dapat PPA BCA waktu itu. Itu benar-benar di luar apa yang saya bayangkan, apa yang saya impikan gitu. Sudah dapat kuliah gratis ya. Kuliahnya itu berkualitas gitu. Terus komunitasnya itu bagus banget gitu.
Jadi kayak, ya ampun, berkat mana lagi yang mau kau dustakan gitu kan istilahnya. Nah, tapi belum sampai cukup di situ. Jadi waktu PPA itu lumayan sulit lah ya belajarnya. Nah, begitu lulus happy dong ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu di dunia kerja itu tidak seindah seperti firman Tuhan. Banyak ujiannya, banyak tantangannya. Itu kayak saya tuh baru ya kayak merasa anak baru lulus sekolah. Oh, seperti ini tuh dunia kerja sesungguhnya. Kayak welcome to the jungle itu betul-betul jungle gitu, kayak wow gitu kan. Jadi benar-benar banyak asam manis kehidupan waktu selama saya bergabung di BCA itu benar-benar saya anggap tuh kayak proses Tuhan menempa karakter saya, pribadi saya. Jadi dalam titik terendah pun, dalam lembaga kelaman tuh saya tetap percaya semua ini kalau tuh boleh terjadi itu seizin Tuhan, dan itu untuk memproses pribadi saya gitu, untuk menyiapkan saya ke depan. Nyangka juga Bapak Ibu Saudara, saya ini kan ceritanya dulu tuh sudah pindah-pindah KCU kan, karena sentralisasi ditarik ke Malang, kemudian pas ke cabang ditarik lagi ke cabang gitu. Kok ya dilala jodohnya saya tuh di kota saya sendiri juga, di situ Bondo gitu. Dan ya puji Tuhan, seperti awal pembuka saya, hidup saya ini kayak drama Korea. Saya tuh diberkati dengan pasangan hidup yang secara finansial tuh mapan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Makanya apa yang saya ini lebih dari apa yang saya pernah impikan atau cita-citakan gitu. Karena saya tuh selalu berpikir, duh aku nih loh Tuhan, aku nih mau kerja keras, aku nih mau usaha, aku punya ide usaha tuh seperti ini. Walaupun bukan usaha juga ya Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih di BCA pun saya tuh suka gitu loh. Oh, ini bisa dibuat seperti ini. Oh, ini kayaknya pakai kayak gini lebih bagus, apa lebih efisien gitu. Nah, saya tuh suka gitu loh punya ide-ide kayak gitu. Cuman ya mungkin Tuhan suruh saya sabar aja lah dulu di BCA sambil nabung. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, saya juga diberkati loh. Waktu saya di BCA saya bisa beli rumah dengan hasil keringat saya sendiri. Itu benar-benar hal yang banyak lah yang saya dapatkan dari BCA gitu, termasuk suami saya ini gitu. Jadi saya benar-benar mengucap syukur ke Tuhan, kayak janji Tuhan tuh nggak pernah hilang. Maksudnya apa ya? Tepat pada waktunya gitu. Jadi benar-benar melebihi apa yang saya minta atau saya bayangkan kayak gitu. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini ada di masa sulit atau kok kayaknya nggak ada tanda-tanda ya kalau aku bakal dapet hal itu gitu. Wes pokok yang penting tetap percaya, tetap lakukan yang terbaik. Nanti Tuhan yang mengubahkan keadaan kita tuh semudah membalikkan telapak tangan, dan itu saat kita sudah di posisi itu kita tuh kayak gak nyangka ya gitu. Ini apa yang kasihan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Meli. Berikan Bu tepuk Meli. tangan semua buat Ibu Meli, kesaksian yang luar biasa. Bu Meli, kalau Bu Meli bilang di situ Bondo agak deso, kalau saya dari Probolinggo juga nggak jauh beda desonya. Ya, tetangga. Kita bertetangga ya. Ya, Tapi meskipun deso kita punya Tuhan yang besar, amin. betul. Kalau kesaksian tadi Bu Meli ceritakan ya, maksudnya Tuhan itu selalu apa yang Tuhan buat, pasti itu dalam hidup kita, pasti itu melampaui segala harapan kita. Karena Tuhan tahu segala apa yang kita inginkan, amin. Kalaupun kita mengalami berbagai pencobaan atau ke depannya, dan kalaupun itu cobaan bertubi-tubi seperti yang saya alami, seperti yang Bapak Ibu Saudara ketahui, pasti itu ambil positifnya aja. Tuhan pasti kasih kepercayaan kepada saya bisa melaluinya. Amin. Dan pasti kalau misalnya kita sudah sukses, sudah berhasil, jangan lupakan Tuhan. Siapakah aku ini sih? Gitu. Hanya Tuhan yang terbesar. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak sembuh. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak mungkin berhasil.
Gitu. Amin ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, sebentar kalau kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bu Meli, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu kita yang super sumeh ya, orang Jawa bilang ya. Iya, menyegarkan, senyumnya menyegarkan. Kali ini kita akan disegarkan juga lewat firman Tuhan. Kita pujikan Ku Bersyukur Bapa. Banyak hal yang berbuat dalam hidup kita, tapi percaya aja, Bapa mengerti segala yang kita perlukan, dan Tuhan pasti kasih yang terbaik. Pujikan lagu ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Semua katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan dan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Kita dapat bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala yang sudah Tuhan berbuat dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan selain kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita pujikan lagu yang sungguh-sungguh. Banyak hal kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Semua katakan ku bersyukur Bapa,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan sekali lagi. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan. Glory bagimu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Buat segala mujizat-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Satu tujuan kami Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami rindu sebentar akan memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Giokni. Tuhan, kiranya Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh masuk dalam hati kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati kami, urapi kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Waktu saya serahkan kepada Ibu Giokni. Terima kasih Ibu Yeni yang sudah memfasilitasi kita untuk menyembah Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, yang setia sama kita, yang ngertiin kita banget. Thank you Bu Yeni dan thank you Ibu Meli yang sudah kasih kesaksian Tuhan kita baik, Tuhan kasih melebihi apa yang kita pikirkan. Amin. So, Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya ya, sudah saatnya giliran saya berbagi lagi kepada Bapak Ibu. Ini versi shortnya Sepakat Doa, challenging buat saya. Tapi semoga saya bisa menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya bagikan pada sore hari ini. Nah, judulnya seperti yang ada di virtual background kita ya Bapak Ibu. Mungkin yang join karena melihat flyernya gitu ya. Mungkin Anda akan gini, lah ini kok nanya ya? Beneran nanya ya? Who am I in this meaningful life? Oke, maksudmu nanya ke aku. Mungkin Anda ketika membaca flyer itu, Anda berasa, saya perlu jawab nggak sih ini gitu ya? Saya perlu jawab nggak nih pertanyaan yang ada di flyer ini? Ya, apakah Anda sudah menjawabnya pada saat membaca flyer dari Sepakat Doa yang ke-91 ini? Udah bisa jawab belum? Udah bisa jawab belum? Nanti kita akan pretelin ya, teman-teman. Ini apaan sih sepele banget gitu ya? Nanya, who am I? Siapa gue gitu? Siapa saya? So, Bapak Ibu, baiklah, semoga dalam 30 menit ini saya bisa membagikan banyak hal yang bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi membuat kita lebih tahu
siapa kita dan siapa Tuhan kita yang membuat kita, yang menciptakan kita. So, who am I in this meaningful life? Ada dua frasa di sini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, teman-teman. Who am I? Siapa saya in this meaningful life? Jadi bahkan life-nya itu sendiri diberikan sebuah kualitas, diberikan kata sifat di sana. Meaningful life. Kehidupan seperti apa kehidupan yang meaningful? Saya bawa kalender nih. Walaupun saya statusnya masih alumni, karena masih punya rekening di BCA ya, pasti dong ya kan. Jadi saya masih bisa tukar kalender. Jadi kalender meja saya masih kalender BCA. Waduh, bagusnya bulan Juninya rada banyak tulisan-tulisan nih. Saya orang yang masih suka menulis, jadi masih oret-oret di kalender. So, apakah kehidupan kita hanya kehidupan yang setiap hari itu merobek tanggal demi tanggal? Wah, kalau itu kalender harian ya. Nggak tahu nih, permintaan kalender harian apakah masih banyak? Biasanya orang-orang tua yang suka nyobekin hari demi hari. Saya jadi ingat papa mama saya, senengnya kalender harian. Apakah hanya sebuah rutinitas saja? Itu yang saya tulis juga di copywriting ketika membuat flyer. Every day kita doing rutin atau maybe ritual, Bapak Ibu. Saben hari kita bangun pagi, berangkat kerja, melakukan aktivitas, pulang lagi ke rumah sudah malam. Kalau yang Jakarta mungkin pulang-pulang udah jam 9, nunggu jalanan sudah terurai macetnya dan sebagainya. So, apakah hanya sekedar rutin? The routine life. Yang hanya sekedar membalik kalau kalendernya bulanan, ketika tanggalnya sudah 30 atau 31, engkau akan membalik lembarannya. Meaningful life bukan sekedar hidup yang menjalani 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan engkau akan berganti bulan ketika sudah saatnya membalik kalendermu. So, meaningful life adalah kehidupan yang ciri-cirinya, satu, mengasihi Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Oke, ini ayat yang kita ambil, teman-teman, untuk mengingatkan kita semua adalah ketika di Matius 22 itu dari sejak ayat 1, itu Tuhan Yesus banyak ditanya-tanya tuh teman-teman, sama orang Farisi, orang Saduki, ya kan, sama ahli Taurat gitu. Banyak hal yang ditanyakan, macam-macam tentang pesta lah, tentang kehidupan setelah meninggal lah dan sebagainya gitu ya. Sampailah pada ketika ditanya tentang hukum ya, hukum yang utama, yang terutama, yang pertama dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus menjawab kepada golongan orang-orang yang bertanya ini. Dan Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan sepenuhnya dengan kognitifnya kita, dengan kecerdasannya kita, dengan kehendak bebasnya kita memilih untuk mengasihi Tuhan, dan bahkan dengan segenap emosi kita. So, semua aspek yang lengkap kita mengasihi Tuhan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, menariknya dan kerennya lagi, Tuhan melihat bahwa manusia ketika hidup di dunia, hubungan dia nggak hanya sekedar hubungan vertikal kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus yang di Matius 22 ini dengan wisdomnya, dia mengatakan, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, sama dengan hukum yang pertama tadi, yaitu apa? Hukum yang kedua dan sama derajatnya dengan hukum yang mengasihi Tuhan Allahmu dengan segala jiwa, akal budi dan hatimu. Kata Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Keren lagi juga teman-teman, seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita nggak akan bisa mengasihi sesama kalau kita nggak punya kasih pada diri sendiri. Ini bukan tentang narsis, ini bukan tentang egois teman-teman. Tapi kita nggak akan bisa memberikan sesuatu yang kita sendiri nggak pernah ngerasain, nggak memperoleh itu dari Tuhan. Dan kita menerima dengan sepenuh-penuhnya sehingga akhirnya bisa bilang, Tuhan terima kasih. Dan aku mengasihiku, aku mengasihi diriku sebagaimana engkau mengasihiku. Dan aku akan mengasihi sesama. Meaningful life, ciri-cirinya adalah kita punya kasih pada Tuhan.
Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi diri sendiri, dan kita mengasihi sesama. Bagaimana bisa kita nggak mengasihi diri sendiri dan tidak mengasihi sesama, dan kita mengatakan bahwa hidupku bermakna? Nggak bisa, teman-teman. Jadi ciri-ciri yang pertama itu. Yang kedua, ciri-ciri kita punya meaningful life adalah melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita mampu untuk sebelum melakukan, kita perlu tahu kehendak Tuhan itu apa. Sehingga di Roma 12 ayat 2 mengatakan, jangan kamu menjadi serupa seperti dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pertama kita perlu tahu dulu supaya kita bisa melakukan. Supaya kita bisa melakukan mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang sempurna. Meaningful life, ketika kita berhasil, teman-teman, kita hidup di dalam dunia, kita berada di marketplace. Bapak Ibu masih ada di dunia banking yang masih berstatus karyawan bank, atau yang sudah resign, atau yang sudah alumni, yang sudah punya berbagai kegiatan lain seperti saya, punya kegiatan yang lain. Tentu saja kita berada di dunia dengan berbagai macam tantangannya, Bapak Ibu. Anda dihadapkan pada mungkin godaan-godaan di bank, godaannya banyak juga kan ya teman-teman ya. I don't know, mungkin gratifikasi dan segala macam dari debitur dan sebagainya ya, atau mungkin kontrol-kontrol internal ya. Ketika engkau tahu Tuhan, yang engkau mau apa? Yang engkau mau adalah aku berintegritas, yang engkau mau aku adalah jauh dari tindakan-tindakan curang atau fraud tipis-tipis ya. Atau kalau saya ada klien yang bilang, Bu, tolong nanti proyeknya dinaikin ya segini, tapi nanti Ibu siapin uang untuk ini. Oke, apakah saya mau ambil proyek itu ya? Ataukah misalnya Bu, trainingnya sekian hari, tapi nanti tolong peserta dikasih waktu untuk pergi jalan-jalan ya Bu, dan sebagainya. Apakah saya mau ambil proyek seperti ini? Apakah saya mau dealing dengan klien-klien seperti ini? So, meaningful life akan bisa kita rasain kalau kita bisa menang atas semua godaan yang ada di sekitar kita. Dan kita bisa bilang, Tuhan, kehendak-Mu adalah agar aku melakukan yang baik, yang berkenan kepadamu, dan yang sempurna. Meaningful. Hidup kita menjadi bermakna. Dan hidup kita juga menjadi bermakna ketika kita menghasilkan buah. Teman-teman, Galatia 5 ayat 22-23. Nggak asing lagi. Ini kalau saya dari sekolah minggu masih ingat ya, di tes minggu depan ayat hafalannya ini. Sehingga perlu menghafal 9 buah roh gitu kan. Jadi hidup kita akan berasa begitu memuaskannya, begitu fulfill, begitu penuh, puas, dan bermakna. Ketika kita mampu gitu. Ada kalanya memang terseok-seok ya, ketika aduh hari ini kok kayaknya aku kurang nih kelemah lembutannya, intonasiku tinggi dan sebagainya ya. Tapi ketika kita, wah hari ini aku berhasil loh untuk sabar. Oh hari ini aku menunjukkan buah murah hati. So teman-teman, hidup yang menunjukkan buah roh, menampilkan buah roh adalah hidup yang membuat kita, hidupku penuh makna, hidupku bermakna. Dan kalau kita bicara Galatia 5 ayat 22-23 ini buah roh. Tetapi ayat-ayat sebelumnya sebenarnya banyak yang perlu kita hindari ya. Jadi itu pun ketika kita mampu menghindari dosa-dosa yang didaftar tuh, yang dibuat begitu detailnya di ayat-ayat sebelumnya. Sesungguhnya kita ngerasa aku menjalani hidup ini dengan sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Menghasilkan buah, juga tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Dan yang terakhir, teman-teman, ini memang saya ngebut kecepatan gigi 5 ya. Soalnya mau dikurang-kurangi gitu ya, kok kayaknya nggak, saya pengen menyampaikan secara utuh ya. Jadi ya wes kecepatan saya aja deh yang saya ubah ya. Semoga teman-teman masih bisa catch up, bisa mengejar tempo saya ini. Lalu kemudian ciri-ciri yang keempat, melayani.
Mungkin bisa jadi teman-teman di gereja manapun, di gereja lokal belum lama ini, karena kan biasanya berhubungan sama Paskah, ayat-ayat tentang Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus menebus, Tuhan Yesus mencuci, membasuh kaki murid-muridnya, itu biasanya ayat favorit yang diangkat di gereja-gereja ya teman-teman. Dan biasanya pesan yang disampaikan adalah, ayo teladani Tuhan kita yang sudah menjadi role model buat kita semua. Tentang apa? Tentang melayani. Di BCA juga saya rasa topik tentang servant leadership itu juga banyak dibahas ya di beberapa periode yang lalu. Bagaimana ketika kita memberikan sesuatu, ketika kita contribute untuk others, melakukan sesuatu untuk orang lain. Apalagi dulu saya di service, di aspek layanan gitu kan. Banyak dealing dengan layanan, melayani nasabah dan sebagainya. Dan banyak sekali yang saya suka ambil, saya suka ingat teman-teman. Oprah Winfrey aja dia mengatakan apa? Kalau kita setiap hari melakukan sesuatu, mengerjakan pekerjaan kita mengoperasikannya dengan paradigma layanan, pola pikir melayani. So kita tidak akan melihat pekerjaan kita itu sebagai pekerjaan, tapi sebagai hadiah, as a gift. If we operate our daily job with paradigm of service, itu kata si Oprah Winfrey. Jadi betapa lebih ringannya kita mengerjakan pekerjaan kita ketika permintaan-permintaan dari nasabah, mungkin ada nasabah yang demanding gitu ya, customer kita, klien kita yang demanding, yang tuntutannya tinggi, tapi kita melihatnya bahwa oke, ini kesempatan buat aku do extra mile, melakukan lebih, maka kita malah akan bersyukur karena kita dikasih kesempatan buat expand kemampuan kita untuk melayani lebih. Jadi Oprah Winfrey mengatakan begitu. Lalu saya mau kulik lagi juga, teman-teman. Ada satu pakar happiness ketika saya memberikan training tentang pengembangan diri, pengembangan karakter, happiness, kepuasan. Saya suka merujuk pada seorang psikolog yang namanya Mihai Csikszentmihalyi. Dia melakukan riset tentang happiness, teman-teman. Bahwa manusia itu akan happy ketika dia punya dua hal. Yang satu, dirinya berprogres. Dirinya menjadi manusia yang lebih baik. Ada kualitas yang meningkat dari dirinya. Orang akan happy. Yang kedua, happiness dari manusia juga ketika dia berkontribusi. Ketika dia memberikan sesuatu buat orang lain. Ketika dia melayani orang lain. Jadi kalau saya sangat meyakini begini, karena saya trainer, saya banyak membaca buku, saya banyak mengambil referensi. Semakin saya belajar, semakin saya mengamini bahwa yang namanya Alkitab, yang namanya sumber pengetahuan itu adalah Tuhan dan firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus memberi contoh tentang melayani, itu benar bahwa melayani itu adalah ciri-ciri orang yang akhirnya mendapatkan sebuah meaningful life. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus sudah ngasih contoh sendiri, contoh nyata. Bahkan dikatakan bahwa dia yang adalah Tuhan itu, dia mengambil rupa sebagai hamba. Nggak cuma manusia biasa, bahkan sebagai hamba. Bahkan dia ngasih tunjuk kepada kita. Ini loh, ketika dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. So, melayani bukan tentang, yang melayani itu berarti yang frontliners dong. Yang melayani itu yang eselonnya berapa? S7A, S7B, ya. Tapi kalau udah S1 nggak lagi melayani dong. No, melayani bukan tentang jabatan. Justru konteks ini Tuhan bilang apa? Hey, ketika engkau menjadi pemimpin pun, jangan menjadi pemimpin yang memerintah dengan tangan besi. Di perikop lengkapnya mengatakan demikian. Justru ketika engkau bahkan naik ke atas, pelayananmu, kehidupan melayanimu itu akan menginspirasi orang, memberi dampak untuk lebih kuat lagi bahwa hidup itu untuk melayani. Simon Sinek menulis buku tentang Leaders Eat Last.
Leaders itu makannya terakhir. Nunggu orang-orang tim membernya sudah makan, leader akan makan. Jadi teman-teman, meaningful life, ciri-cirinya adalah ada 4 ini. Mengasihi Tuhan, diri sendiri dan sesama. Melakukan kehendak Tuhan. Menghasilkan buah. Dan melayani. Jadi teman-teman, inilah meaningful life dan kita sudah menyelesaikan. Semoga teman-teman paham ketika judul yang saya ambil ada Who am I in this meaningful life? Oke, meaningful life yang seperti apa? Seperti yang 4 ini. Mari kita beranjak ke poin utamanya. So, who am I? Udah jawab belum? Siapa saya? Dengan mudahnya, siapa yang ada yang terlihat di depan layar Zoom saya? Di sini ada Yeni Kristanti pribadi, ada Linda Yulia, ada Andik Asmoro. Ini pasti karena yang videonya terbuka ya. Jadi langsung terbaca. So, who am I yang paling gampang adalah kita menyebut, "Hey, aku Gyokni," gitu kan? Yang paling gampang, yang orang lain bahkan bisa dengan cepat gitu ya, mengidentifikasi siapa kita. Buka dompetnya, lihat cari KTP-nya. Dibaca KTP-nya. Oh, di KTP saya namanya unik, Sian Giok dalam kurung Gyokniwati ya. Oke, sampai kalau buka rekening bingung. Saya ditolak ketika mau membuka rekening di Mandiri. Kami tidak mengenal dalam kurung, Bu. Oke, baiklah ya sudah. Nggak rezekimu aku buka rekening di Mandiri. Waktu itu karena ada sesuatu hal perlu buka di Mandiri ya. Oke, so dengan mudahnya siapa aku, who am I? Ya udah nama. Itu yang paling basic teman-teman. Dengan cepatnya kita bisa jawab. Lalu layer yang kedua, who am I? Mulai mikir nih, aku biasanya perilakunya yang kayak apa ya? Mulai itu, aku tuh orangnya detail atau mungkin aku tuh optional. Ini saya beneran teman-teman, buka kartu sedikit lah ya. Saya itu optional. Jadi ketika ngelihat prosedur yang sangat rigid, biasanya saya suka agak mengerutkan kepala gitu ya. Karena finally saya menemukan bahwa creativity saya itu lebih kuat tuh teman-teman ya. Ketemu ide-ide bikin something yang kreatif gitu. Aku tuh optional. Mungkin teman-teman ada yang bilang, "Oh, kalau aku orangnya detail." Ada lagi yang bilang, "Oh, aku orangnya global." Nah, itu juga jawaban atas who am I. Masih gampang. Orang lain masih bisa menjawabnya. Wih, kalau aku lihat Ibu Yeni mah orangnya kreatif. Ibu Yeni punya musikalitas yang bagus, terbukti sering menang kalau ikut lomba cipta lagu gitu kan. Nah, itu juga jawaban atas who am I. Itu yang mudah tertangkap, yang behavioral. Kalau kita ngomong di ilmu psikologi, itu behavior, itu perilaku. Lalu kemudian meningkat lagi ke, yang tadi Bu Yeni kreatif. Lalu kemudian Bu Yeni seorang songwriter. Wah, itu sudah mulai ke kapabilitas, kemampuan kita. Kalau saya Gyokni, aku tuh optional loh. Lalu kemudian aku seorang writer, trainer, coach, atau consultant. Sudah mulai ngomong ke profesi. Sudah mulai ngomong ke kapabilitas, kemampuan yang dimiliki. Itu juga jawaban atas who am I. Nah, mulai yang keempat di atas ini udah mulai rada. Mulai diem sebentar. Mulai cari tahu, mikir. Nah, biasanya alat bantunya begini nih. Aku memegang value apa ya? Value itu biasanya akan kita pakai ketika kita mau kolaborasi sama seseorang. Kita mau kongsian bisnis sama seseorang. Kita biasanya mulai fitting, value fitting, ngepasin gitu. Yang menurut aku penting itu tentang responsibility. Yang menurut, ini contoh Bapak Ibu. Kebetulan ya buat saya ini juga penting ya. Responsibility penting, integrity penting, respect. Orang yang saling respect itu juga penting. Nah, begitu kita mengidentifikasi value, sudah mulai rada lama tuh mikir, apa yang menurut aku penting? So, aku memegang value apa? Aku adalah orang yang mementingkan bla bla bla, itu value. Nah, berikutnya lagi, yang kuyakini tentang aku. Nah loh, yang kuyakini tentang diriku, aku adalah gak cuman mikir loh,
Bahkan aku yakin kalau aku itu adalah, kemungkinan teman-teman nggak bisa jawab sekarang loh. Maybe engkau akan butuh waktu semalam untuk aku tuh meyakini diriku sebagai apa. Beda ya kalau aku itu, udah mulai ada flag-flagnya nih, pakai cermin aja gampang, ya kan? Tapi begitu yang kuyakini tentang aku melihat diriku sebagai apa, dan aku yakin atas itu. Nggak wajib dijawab sekarang. Mungkin setelah mendengarkan firman ini, engkau akan lebih kokoh lagi, lebih jejak lagi. Lalu kemudian mulai lagi. Apa yang orang lain lihat, mengidentifikasi aku sebagai orang yang seperti apa. Dan yang terakhir adalah, apa sih yang Tuhan lihat dari diriku? Di hadapan Tuhan itu aku siapa? Apakah aku itu orang yang akan Tuhan bilang, "Hei, ayo masuk ke dalam tempat yang sudah kusediakan bagimu." Atau Tuhan akan bilang, "Hei, enyahlah, aku nggak kenal kamu dan engkau adalah pembuat kejahatan." So, seperti apa kita di mata Tuhan? Ini sudah ke ujung, teman-teman. Kalau ini ada teorinya, teman-teman. Ini yang disebut dengan logical level. Yang bawah itu masih di behavior aja. Yang atasnya kemampuan, atasnya value, atasnya belief, atasnya identity, dan paling atas itu tentang spiritual. Semakin kita bisa menjawab pertanyaan, who am I spiritually, identity, berdasarkan belief, ada belief di sana. Semakin kuat, semakin kita tahu persis siapa diri kita. Saya lihat waktu dan saya perlu ngebutnya seberapa. Ternyata butuh 5 menit, teman-teman. Waktu saya hanya tinggal 5 menit. Saya kayaknya perlu mengambil strategi. Oke. Yang pertama, ngebut tidak semua ayat saya baca. Nanti saya bisa kasih PDF-nya ya, teman-teman. Yang pertama adalah kita ini adalah ciptaan yang segambar dengan Tuhan. Jadi saya mencoba untuk lihat di Bible, di firman Tuhan, kita itu siapa? Kita adalah ciptaan yang segambar dengan Tuhan. Saya sebenarnya pengen kesaksian sedikit. Ya dah, pengen minta izin nih lewat 5 menit. Saya tadi pasang timer 30 menit, teman-teman. Oke, ciptaan yang segambar dengan Tuhan. Saya pernah punya kehilangan citra diri. Dan itu sebenarnya nggak lama-lama banget sih ketika saya pindah dari audit ke consumer banking, teman-teman. Waktu itu di interview sama Bulani Budiati, ya Bulani Budiati yang sekarang di rootnya BCA Digital. Saya bilang begini, setelah dipaparkan, oke, di consumer banking di aspek layanan nanti kerjaannya gini. Saya bilang, saya tertarik dan saya tertantang dan menurut saya bisa mengerjakan. Terus saya bilang apa, teman-teman? Tapi aku nggak cantik, Bulani. Saya bilang gitu loh, Bulani, saya oke dengan pekerjaannya. Nah, di kepala saya, consumer banking itu isinya orang-orang cantik, teman-teman. Ya, entah kenapa, pokoknya kok saya di audit itu melihat orang-orang consumer banking itu kayaknya wow gitu ya, secara penampilan. Saya sampai bilang gitu loh, Bulani kerjaan saya oke, bisa gitu, saya mau gitu. Tapi aku nggak cantik. Sampai akhirnya saya datang ke sebuah kebaktian dan saat itu saya tertampar sekali sampai saya nangis banget di altar. Saya ingat karena apa? Ada sebuah perkataan yang mengatakan begini, kalau engkau menganggap dirimu jelek, maka engkau sedang menjelekkan penciptamu juga. Karena sesungguhnya engkau dicipta sesuai dengan gambarnya Sang Pencipta atau Tuhan kita. Itu benar-benar jelek banget buat saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Dan saat itu saya bilang, Tuhan, ampuni aku. Karena aku tidak menerima diriku apa adanya gitu ya. Dan akhirnya saya paham, Tuhan, aku perlu appreciate dengan keadaanku apapun itu. Yang mana aku pernah kehilangan gambar diri. Terutama dalam hal itu tadi ya, appearance, dalam hal cantik, nggak cantik, dan sebagainya. Yes, itu sedikit kesaksian dari saya. So, kalau teman-teman
engkau mengingat bahwa aku adalah ciptaan yang segambar dengan Tuhan, maka pastikan engkau tahu bahwa dirimu bernilai, dirimu berharga, aku berharga di mata Tuhan. Aku bisa saja gagal, tapi walaupun aku gagal, aku tetap bernilai karena aku ciptaan yang diciptakan segambar dengan Tuhan. Yang kedua, kita adalah penerima kekuatan. Ulangan 8 ayat 18. Dikatakan apa? Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita bukan diciptakan Tuhan, anak-anak Tuhan itu langsung kaya dengan semua hartanya, teman-teman. Tapi Tuhan bilang apa? Aku kasih kamu kekuatan sehingga engkau mampu. Sehingga saya tulis di sini apa? Hey, ayo gunakan potensi yang Tuhan sudah kasih. Karena Tuhan kasih modal yang malah lebih lebih kayak bibit gitu loh, teman-teman. Ya, kayak bibit yang utamanya. Tinggal kita mengerjakan. So, gunakan potensi kita. Berikutnya lagi, apa kata Tuhan tentang who am I? Kita itu pendosa yang butuh penebusan. Jadi, kita perlu punya kesadaran bahwa manusia itu sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan hanya oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pesannya apa? Ketika kita menyadari bahwa aku sesungguhnya orang yang berdosa, gitu. Aku berdosa. Manusia itu memang berbuat dosa, gitu. Butuh penebusan Tuhan. Hei, jadilah rendah hati. Nggak mudah ngejudge orang. Nyalahin, dikit-dikit kamu sakit pasti karena kamu berdosa, ya kan? Dikit-dikit dibawa ke penghakiman. So, sadarlah bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kenapa kita bisa diselamatkan? Karena kasih karunia Tuhan, karena penebusan Tuhan Yesus. Dan berikutnya adalah kita ciptaan baru dalam Kristus. Artinya apa? Kita mungkin punya masa lalu yang buruk, kita punya kegagalan di masa lalu, kita pernah berbuat jahat yang jahat gitu ya. Kalau kita bicara dosa kan setiap hari kita pun masih bergumul dengan itu ya, teman-teman. Tapi bisa jadi ada sesuatu yang membuat kita trauma. Ingatlah ini, bahwa who am I? Kita adalah new creation in Christ. Kita ciptaan baru dalam Kristus. Maka ingatlah, kalau masa laluku kelam, masa laluku gelap gitu ya. Tapi aku mau memastikan ketika aku kembali kepada Tuhan, aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Tuhan gak memperhitungkan lagi. Jadi saatnya aku menjadi orang yang berprogres, bukan terikat dengan masa lalu yang terus-menerus mengikat kita sehingga akhirnya kita tidak berprogres. Masih ingat tadi kata Mihai Csikszentmihalyi, orang bahagia kalau dia berprogres dan dia berkontribusi. Pastikan kita tahu who am I? I'm a new creation in Christ. Dan kemudian ada dua lagi teman-teman, kita adalah bagian tubuh Kristus. Nah, kalau kita bicara ayat 1 Korintus 12 ini bicara juga tentang ayat 27 terus dilanjutkan dengan karunia-karunia rohani, teman-teman. Artinya apa? Bagian tubuh Kristus itu macam-macam. Jadi poinnya adalah kenali diri kita, lakukan apa yang Tuhan sudah berikan untukmu. Your strength, your talent, your gifted. Lakukan peranmu. Dan jangan compare-compare sama yang lain. Dan juga jangan mencela yang lain. Just do apa yang engkau baik di situ. Apa yang engkau kuat di situ. Lakukan peranmu. Ambil bagian. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Kita adalah pelaku pekerjaan besar. Ketika Tuhan bilang bahwa, hey, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ketika kita memegang janji dan perkataan Tuhan ini, maka optimislah bahwa ada hal yang besar yang bisa kita lakukan. Dan tentu saja bicara besar juga bicara tentang kolektif. Ketika anak-anak Tuhan berkarya, mengoptimalkan perannya di marketplace atau dimanapun engkau ditaruh, berkarya, karyamu ketika bersama-sama anak-anak Tuhan berbuah dan berkarya, maka dunia akan melihat ada yang berbeda pada mereka ini. So teman-teman, who am I in this meaningful life? Ingat, kita ciptaan yang segambar dengan Tuhan, kita bernilai di hadapannya. Kita penerima kekuatan, kita punya potensi. Gunakan
potensi kita. Hei, kita juga orang berdosa loh, yang hanya oleh kasih karunia dan penebusan Tuhan kita jadi diselamatkan. Rendah hatilah, jangan suka menghakimi, dengan mudahnya menghakimi orang, merasa lebih rohani, merasa lebih suci, atau kita tanpa dosa. Berikutnya adalah kita ciptaan baru dalam Kristus. Ayo kita berprogres. Masa lalu is masa lalu. Mari kita berdiri di hari ini, kita lihat ke depan. Ketika aku bertobat, maka aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kita adalah bagian tubuh Kristus, maka lakukan peran kita. Dan kita adalah pelaku pekerjaan besar ketika Tuhan bilang bahkan bisa melakukan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Berkaryalah, tetaplah berbuah, tetaplah melakukan hal yang baik. Dan I do believe teman-teman, saya bawa boneka hand puppet seperti ini karena ini salah satu yang mempermudah untuk kita memahami teman-teman, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu dilihat oleh sekeliling kita. Itu yang secara mudah orang akan mengidentifikasi siapa kita. Dan sesungguhnya apa yang tampak di luar itu adalah cerminan apa yang ada di dalam. Cerminan yang ada di dalam termasuk pemahaman yang benar tentang who am I. Dan semoga dengan keenam yang saya mencoba identifikasi ini teman-teman, kita semua menjadi punya lebih berdaya karena pemahaman kita secara internal sudah benar. Dan orang-orang akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Yesus karena mereka melihat buah yang kita tampilkan. So God bless you. Semoga malam hari ini yang saya bagikan menjadi sesuatu yang berguna dan kita menjadi lebih baik dan orang-orang akan melihat ada Yesus di dalam kehidupan kita. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Yeni. Ya, terima kasih Bu Giokni, Cik Giokni. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa, menguatkan. Kayaknya nggak terasa waktu berjalan terus, tapi menyenangkan karena Cik Giokni suka buat tulisan-tulisan yang poin-poinnya itu loh, Cik Giokni. Suka itu. Jadi Bapak Ibu, dari tadi firman yang sungguh indah ya, who am I in this meaningful life ya. Tadi dikatakan ciri-ciri meaningful life itu tadi apa? Mengasihi Tuhan, diri sendiri dan sesama. Kemudian melakukan kehendak Tuhan, yang ketiga menghasilkan buah dan melayani. Ya, seperti yang dikatakan tadi ditekankan kita harus melakukan kehendak Tuhan. Memang susah ya Bapak Ibu teman-teman. Kalau di lingkungan kerja aja, Tuhan bilang kita harus mengampuni. Tuhan, padahal aku nggak salah. Masa aku harus mengampuni? Masa aku nggak boleh marah? Itu coba teman-teman buat tantangan ke diri sendiri. Kita lakukan seperti yang dikatakan Cik Giokni barusan. Kalau kita sudah melakukan segala perintah Tuhan, kehendak Tuhan, pasti Tuhan buat beda. Tadi dikatakan jangan kita serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tuhan pasti buat perbedaan, dan saya sudah terapkan itu 2 kali Bapak Ibu. Saya nggak salah, tapi saya mampu untuk mengampuni. Hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, berikutnya kita harus tetap setia sama Tuhan. Kita berikan potensi yang ada pada kita semaksimal mungkin. Kita ini segambar serupa dengan Allah. Kita citra Allah. Kita wajib memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Terima kasih Cik Giokni. Kiranya firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Andi Asmoro dari Kediri. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, luar biasa berkat firman Tuhan yang kita terima pada malam hari ini semakin meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan karena itu bersama-sama kita juga akan satukan hati kita akan berdoa syafaat. Biarlah seluruh kerinduan dan harapan kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri akan menggenapinya seturut dengan kehendak dan rencananya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat malam ini di mana kami boleh bersama-sama seluruh anggota doa sepakat, kami disatukan kembali
lewat persekutuan pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan beri, di mana oleh kasih-Mu kami menerima berkat-berkat-Mu teristimewa lewat berkat kebenaran firman-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan membentuk kami, menciptakan kami serupa dengan gambaran-Mu untuk kami menjadi terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan beri. Dan pada malam hari ini Tuhan kami juga bersatu hati, kami bersyafaat, berdoa di mana Tuhan sudah tempatkan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami boleh melihat saat ini keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja, di mana ada peperangan di beberapa penjuru dunia, terjadi perselisihan, bahkan pembunuhan, banyak nyawa yang terhilang. Dan kami percaya Tuhan, ada satu rencana-Mu yang indah buat kami anak-anak-Mu, di mana kami boleh membawa damai di tengah-tengah dunia ini seperti yang Engkau sudah teladankan. Mari Tuhan, di negara-negara yang sedang berperang, di Timur Tengah, di Rusia, di Afrika, oh Tuhan Yesus, dan juga di negeri kami, di belahan timur Indonesia Tuhan, kami boleh melihat ada banyak pertumpahan darah terjadi. Tetapi biarlah di akhir zaman ini Kau akan semakin menggenapkan janji-Mu, penggenapan nubuat akhir zaman tergenapi, di mana anak Tuhan juga akan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Mari Tuhan, mereka yang dalam keadaan kelaparan, Tuhan juga memberikan belas kasihan-Mu kepada mereka, sehingga mereka juga boleh mengalami pemeliharaan, bahkan pertolongan dari Tuhan, amat terlebih menerima keselamatan yang dari Tuhan. Mari Tuhan Yesus menolong setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang terbeban buat pelayanan pekerjaan Tuhan, terbeban buat jiwa-jiwa yang ada. Bangkitkan kerinduan kami bersama-sama bersatu hati untuk memenangkan banyak jiwa di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu eh, melanda seluruh dunia ini lewat keberadaan kami setiap anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur juga buat kesempatan yang Tuhan beri, di mana kami berkarya di perusahaan yang kami cintai, BCA, TBK Tuhan. Kami juga di antara kami ada yang masih bertugas dan berkarya, bahkan ada yang sudah memasuki masa purna tugas. Tetapi Engkau sudah menyatukan kami untuk kami terbeban buat setiap, oh Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Berdoa buat perusahaan di mana kami bekerja, di mana kami berkarya. Berikan juga, oh Tuhan, bukan hanya kepada perusahaan kami, tetapi juga seluruh anak perusahaan yang ada. Berikan hikmat dan kemampuan kepada seluruh jajaran manajemen yang ada Tuhan, untuk mengambil kebijakan, oh Tuhan, dalam memutuskan segala strategi, dan juga dalam mengelola perusahaan semuanya dengan baik, dengan, oh Tuhan, pimpinan dan penyertaan, bahkan hikmat dari Tuhan, sehingga yang diputuskan oleh seluruh manajemen yang ada boleh mendatangkan kesejahteraan buat kami, seluruh karyawan yang ada, bahkan kepada stakeholder yang ada, para pemegang saham yang ada, semuanya juga menerima berkat dari Tuhan. Mari Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan dari maksud-maksud jahat, dari seluruh, oh Tuhan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dalam kami bekerja, kami selalu dalam ada lindungan, dalam pertolongan Tuhan. Berikan juga kepada kami semua kemampuan, seluruh karyawan yang ada dari pusat sampai yang ada di cabang terkecil, mereka semua dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari Tuhan terus tolong untuk kami bersama-sama bergandeng tangan, kami bekerja bahu-membahu, kami bekerja dengan sepenuh hati, dengan penuh ketulusan, dan lewat hidup kami, anak-anak-Mu yang ada di BCA, kami juga boleh menjadi saksi dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Lewat persekutuan sepakat doa ini Tuhan, kami boleh bersama-sama membawa beban dan kerinduan kami kepadamu, dan kami percaya saat kami sepakat dalam doa, saat kami menyatukan hati kami membawa kerinduan kami kepadamu Tuhan, Tuhan akan jadikan semuanya indah seturut dengan kehendak dan rencanamu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri malam ini. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak mudah, mari Tuhan tolong mampukan kami semua, sehingga kami tetap berpegang kepada kebenaran firman, kami tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, kami semua sehati berdoa Tuhan buat seluruh, oh Tuhan, anggota
doa sepakat yang ada Tuhan. Siapapun kami pada malam hari ini, Engkau mengetahui setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Mari Tuhan menolong, menjamah dan memberkati. Engkau melihat mereka yang dalam beban berat pergumulan Tuhan. Mari Tuhan berikan kekuatan dari Tuhan untuk mereka mampu menanggung setiap beban pergumulan, bahkan mereka mampu melewati dengan kemenangan yang dari Tuhan. Yang dalam keadaan lemah karena sakit penyakit Tuhan, tubuh yang sudah mulai lemah karena termakan usia ataupun karena sakit penyakit yang menggerogoti tubuh Tuhan. Kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah memilih dan memanggil kami, Engkau yang tinggal bersama dengan kami, dan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan mampu menyembuhkan dan memulihkan segala sakit penyakit yang derita oleh kami, anak-anak-Mu. Bahkan kalaupun Tuhan Engkau belum izinkan kesembuhan, Engkau berikan kekuatan dan kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kami, itu yang terbaik dan membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga melihat saat ini mungkin anak-anak-Mu yang sedang menghadapi, oh Tuhan, eh, masa masa yang kritis mungkin menjelang masa purna bakti Tuhan, hal-hal yang menjadi kerinduan mereka yang mungkin mereka dalam keraguan melangkah. Mari Tuhan tetap berikan kekuatan dan pengharapan untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kami percaya pengharapan kami selalu ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seluruh doa dan kerinduan kami yang kami pohonkan kepadamu. Ada banyak kelemahan dan kekurangan dalam kami memohon kepadamu. Tetapi Engkau Allah yang mengerti setiap harapan dan kerinduan kami. Dan Engkau Allah yang sedang menyiapkan yang terbaik buat setiap kami, anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur persekutuan malam ini. Kami percaya semuanya Tuhan sedang kerjakan untuk kami, anak-anak-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya, kita sepakat katakan, amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Pak Andi buat doa syafaatnya. Saya percaya kita semua dikuatkan dan Tuhan pasti kabulkan segala permohonan doa kita. Berikutnya kita akan memasuki dalam doa berkat dengan kasih Kristus. Sekali lagi saya mohon Ibu Giokni bisa berdoa berkat buat kita semua. Yes. Kami terima berkat sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kelimpahan yang sumbernya dari kuasa Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan penyertaan setia Roh Kudus yang menuntun selalu dalam perjalanan kita berperan sebagai anak-anak Tuhan yang mewartakan kasih karunia anugerah Tuhan melalui pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kami. Bersama Yesus menjadi kuat, berbuah bagi sesama, dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ibu Yeni, mute. Oh iya, terima kasih pada Bu Giokni buat doa berkatnya. Mungkin ada pengumuman dari Guru Sepakat Berdoa. Pengumuman atau Ibu Tika masih ada? sambil menunggu. Sudah ada? Ibu Tika atau Ibu Ati sudah adakah? Kayaknya nggak join deh. Untuk pengumumannya, kita bulan depan tanggal 11 Juli ada Zoom Sepakat Doa ke-91. Dicatat dan kita minta join, kita semua bisa join kembali. Terima kasih untuk kesediaan dari Ibu Giokni, Ibu Yeni, Ibu Meli, Pak Andi untuk melayani hari ini. Kami percaya semua yang dilakukan hari ini Tuhan turut bekerja dan teman-teman semua mendapatkan berkat yang daripada Tuhan dan kekuatannya. Mungkin kita akan foto bersama. Bu Giokni bisa foto. Ya, saya bantu ya dengan screenshot. Oke, semua sudah siap. 1, 2, 3. Oke, sudah.
Terima kasih teman-teman semua. Terima Tuhan kasih, Bu memberkati. Yosi. Terima kasih. Terima kasih Pak teman-teman. Andi, Terima kasih Bu Bu Yuni, Meli. terima Terima kasih Bu Pak Yeni, Bu Tika, Bapak Ibu semua. dan Bapak Tuhan Ibu semua. berkati Tuhan semua. Yesus memberkati. Ya, Senang sekali bisa melayani bersama teman-teman di Kanwil 7. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bu Meli. Terima kasih. semuanya. God bless. God bless you. Sampai ketemu. Thank you. Ya.